Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang model pengambilan keputusan. Ada berbagai pendapat tentang berbagai macam dari model untuk membuat suatu keputusan. Berbagai pendapat tersebut dapat diuraikan beberapa ahli. Yang pertama, SQD. Menurut pendapat ini, model dapat diklasifikasikan menjadi model kualitatif dan model kuantitatif. Pertama, model kualitatif. Model ini didasarkan atas asumsi-asumsi yang tingkat ketepatannya masih kurang dibandingkan dengan model kualitatif. Karena model ini dibuat berdasarkan pertimbangan subjek pengambil keputusan, model ini lebih cepat dan lebih tepat, apalagi digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Karena setiap orang yang mempunyai kemampuan dan daya nalar tersendiri terhadap setiap persoalan yang dihadapi. 2. Model kuantitatif merupakan serangkaian asumsi yang tepat, dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Model ini dapat berupa persamaan atau analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer yang berupa program-program. Ciri-ciri pokok model ini adalah ditetapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi dan kesimpulannya, berupa konsekuensi logis dan asumsi tanpa menggunakan pertimbangan intuisi tentang pabrik dunia nyata. Menurut Herbert G. Hicks dan Ray Gallet, mereka berdua membedakan model-model keputusan ke dalam model probabilitas dan model matriks. Pertama, model matriks. Penerapan model matriks ini dimaksud untuk menyajikan secara khusus kombinasi antara berbagai strategi atau berupa alternatif yang digunakan dan nilai atas hasil yang diharapkan pada masing-masing strategis atau alternatif. Model ini terdiri atas dua hal pokok, yaitu garis yang menggambarkan berbagai strategi alternatif dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan, dan lajur yang menggambarkan kondisi dan situasi yang berlain pada masing-masing alternatif strategi. Kedua, model probabilitas. Model ini membahas tentang kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang terhadap suatu peristiwa tertentu, dan nilai harapan atas terjadinya peristiwa tersebut. Nilai dan suatu yang diharapkan pada setiap peristiwa adalah kemungkinan terjadinya peristiwa dikalikan dengan kondisional. Ketiga, menurut B.A. Fisher, menurut pendapat ini, model dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, model preskriptif, model yang menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan dengan cara memberikan pedoman dasar, agenda, jadwal, dan urutan-urutan yang membantu kelompok mencapai konsensus. Model ini disebut juga sebagai model normatif. Penerapan model preskriptif atau model normatif meliputi 5 langkah, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi yaitu menentukan bagaimana situasi yang dihadapi. Kedua, evaluasi, yaitu menentukan sikap yang perlu diambil. Ketiga, pengawasan, yaitu menentukan apa yang dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Empat, pengambilan keputusan, yaitu menentukan pilihan atas berbagai alternatif yang telah dievaluasi. 5. Pengendalian, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil keputusan. B. Model deskriptif. Model yang menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan. Model ini juga menerangkan atau menggambarkan segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Model ini juga memberikan kepada manajer informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi model keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses interaksi antara input-input sebagai bahan dasar pembentukan suatu model keputusan yang terdiri atas tujuan organisasi, kendala-kendala kriteria pelaksana, dan berbagai alternatif pemecahan masalah. Interaksi tersebut diharapkan akan menghasilkan output yang baik berupa pelaksanaan keputusan, pengendalian, dan umpan baliknya. Pengambilan keputusan baik keputusan pribadi maupun keputusan kelompok dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keadaan lingkungan
dan nilai-nilai yang kerap kali bertentangan. 2. Pengaruh politik. 3. Emosionalisme. 4. Tingkat pendidikan. 5. Mulai keputusan faktual. Sekian hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.